Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan materi derajat titik, jalur, dan graf terhubung. Di mana tugas ini menjadi tugas pengantar teori graf. Sebelumnya kami dari kelompok 5 dan anggota kelompok kami yaitu Nurhayati Sregal, Albi Pradana, Karina Putri, Dinasti Madhepi, Nia Putri Aprilia, dan Adelia Septina. Materi yang akan dibahas yaitu derajat titik, jalur, di mana jalur ini terdapat lintasan, jalan, jejak, dan siklus. Lalu yang terakhir graf terhubung. Di sini saya akan menjelaskan tentang derajat. Definisi dari derajat adalah derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut dinotasikan dengan dpi, menyatakan derajat simpul pi. Contoh, misalkan diberikan graf G sebagai berikut, bisa dilihat pada gambar. Lalu pada gambar 1, graf G mempunyai 5 titik, yaitu himpunan titik P yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, pada titik-titik itu mempunyai derajat-derajat yang berbeda. Seperti yang ditulis, yaitu D1 mempunyai derajat 3, D2 dan D3 mempunyai derajat 2, D4 mempunyai derajat 1, dan D5 mempunyai derajat 0. Titik terpencil adalah titik dengan derajatnya 0, karena tidak ada satu sisi yang bersisian dengan titik tersebut. Sisi gelang atau lob dihitung berderajat 2. Secara umum, jika terdapat G buah gelang dan E buah sisi bukan gelang yang bersisian dengan titik P, maka derajat titik P adalah dp sama dengan 2G ditambah E. Titik yang berderajat 1 disebut anting-anting. Dengan kata lain, anting-anting hanya bertetanggaan dengan sebuah titik. Pada gambar 1, gambar sebelumnya, D4 sama dengan 1. Oleh karena itu, titik 4 adalah anting-anting. Misalkan, pada jalan raya, di persimpangan yang merupakan pertemuan 3 jalan atau lebih, dapat diilustrasikan sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar tersebut dapat ditentukan derajat-derajat titik dari masing-masing gang, yaitu derajat gang jengkol itu 2, derajat gang kelinci 2, derajat gang singa 1, derajat gang mawar 4, derajat gang sate 1, derajat gang sumur 3, derajat gang tempe 1. Pada graf berarah, derajat suatu titik dibedakan menjadi 2 macam, yaitu untuk mencerminkan jumlah sisi dengan titik tersebut sebagai titik asal dan jumlah sisi dengan titik tersebut sebagai titik terminal. Pada graf berarah terdapat definisi, yaitu derajat simpul Pi dinyatakan dengan din Pi dan down Pi. Yang dalam hal ini, din Pi adalah derajat masuk atau jumlah sisi-sisi yang masuk ke simpul Pi, dan down Pi adalah derajat keluar atau jumlah sisi yang keluar dari simpul Pi, dan dp adalah penjumlahan dari din Pi dan down Pi. Di sini terdapat sebuah catatan, yaitu sisi gelang pada graf berarah menyumbang 1 untuk derajat masuk dan 1 untuk derajat keluar. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang derajat minimum. Derajat minimum graf G didefinisikan sebagai derajat minimal dari suatu graf G dan dinotasikan dengan delta G atau dinyatakan dengan delta G sama dengan min derajat V mutlak V himpunan V. Contohnya pada graf G tersebut mempunyai derajat titik, yaitu derajat 1 sama dengan 3. Kemudian derajat 2 sama dengan derajat 3 sama dengan 2, dan derajat 4 sama dengan 1, dan derajat 5 sama dengan 0. Sehingga dari derajat titik tersebut dapat disimpulkan bahwa derajat titik minimum adalah delta G sama dengan 0. Kemudian derajat maksimum pada graf G adalah derajat maksimal atau yang terbesar dari derajat titik pada suatu graf G, dan didefinisikan sebagai delta G sama dengan max
Derajat V, mutlak V, anggota himpunan V. Notasi dari derajat maksimum suatu graf G adalah delta G. Kemudian untuk contoh, misal diberikan suatu graf G seperti gambar, dan dari graf G tersebut diperoleh derajat titiknya adalah derajat V itu 4, derajat W itu 1, derajat X itu 3, derajat Y itu 2, derajat Z itu 2. Sehingga dari derajat titik tersebut dapat disimpulkan bahwa derajat titik maksimum dari graf G adalah delta G sama dengan 4. Kemudian derajat rata-rata dari suatu graf G dapat dihitung dengan rumus derajat G sama dengan 1 per mutlak V sigma dari derajat V. Kemudian jika semua titik pada graf G mempunyai derajat titik yang sama yaitu K, maka graf G disebut graf K reguler atau graf reguler sederhana. Jika nilai K sama dengan 3 atau graf 3 reguler, maka disebut kubik. Dari penjelasan tentang derajat titik, terlihat jelas bahwa delta G itu lebih kecil dari sama dengan dari derajat G, kemudian lebih kecil dari sama dengan delta G. Baik, kita masuk ke bagian jalur. Jalur itu terdiri dari jalan, jejak, lintasan, sirkuit, dan juga siklus. Nah, sebuah jalan dalam graf G adalah sebuah urutan tak nol yang suku-sukunya bergantian antara simpul dan sisi sedemikian hingga ujung dari adalah dan disebut awal, disebut simpul akhir, disebut internal. Panjang sebuah jalan adalah banyaknya sisi dalam jalan tersebut. Jika semua sisi pada sebuah jalan berlainan, maka jalan tersebut disebut jejak. Jejak yang simpul awal dan simpul akhirnya berlainan disebut jejak tertutup. Jika simpul-simpul dari jalan W berlainan, maka W disebut lintasan. Lintasan tertutup dinamakan siklus. Siklus dengan banyaknya simpul dinotasikan dengan siklus adalah jejak tertutup yang simpul awal dan simpul internalnya berlainan. Oke, contoh lain yang bisa kita lihat itu di gambar contoh 2.4 ini. Nah, di sini ada V1, V2, ini ya teman-teman, ini V1, V2, V3, V5, kemudian V2, kemudian V6, kemudian V1. Ini disebut sirkuit ya, sirkuit yang bukan merupakan siklus. Sedangkan V2, V3, V4, V5, dan V2 adalah sebuah siklus karena dia sekali jalan gini aja. Nah teman-teman, kalau yang tadi kan dia udah kayak gini, ke sini, mengulang lagi ke titik yang sama di sini. Jadi makanya dia dibilang sirkuit yang bukan siklus, sedangkan yang tadi ini disebut sebuah siklus. Oke, kita masuk ke contoh soal pertama. Diberikan suatu graf G sebagai berikut, bisa dilihat pada layar. Soalnya sendiri, berilah contoh jalan yang bukan jejak, dan yang kedua, berilah contoh siklus yang ada pada graf G. Jawabannya sendiri yaitu seperti yang kita tahu, jalan yang bukan jejak berarti jalan yang hanya dilewati satu kali. Contoh jalannya yaitu dari A ke F, dari F ke E, dari E ke B, dari B ke C. Untuk yang contoh siklus yang ada pada graf G yaitu dari F ke G, dari G ke D, dari D ke B, dari B ke A, baru dari A ke F lagi. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sebuah kelas terdapat 7 siswa dan hanya terdapat satu tip X punya Eca. Eca mengoper tip X-nya ke Aldo, dari Aldo ke Cantika, dari Cantika ke Funi, dari Funi balik lagi ke Eca. Kemudian Eca mengoper lagi ke Ganta, Ganta mengoper ke Denis, dari Denis ke Bima, dari Bima ke Ganta lagi, dari Ganta kembali ke Eca. Untuk soalnya, gambarlah sebuah graf dari pengoperan tip X milik Eca. Yang kedua, dari graf tersebut berikan sebuah contoh yang merupakan sirkuit. Baik, untuk jawaban 1A bisa dilihat pada layar. Grafnya yaitu dari Eca ke Funi, dari Funi ke Cantika, dari Cantika ke Aldo, dari Aldo ke Eca lagi. Kemudian dari Eca ke Ganta, lalu dari Ganta ke Denis, dari Denis ke Bima, dari Bima ke Ganta, dari Ganta ke Eca lagi. Untuk sirkuitnya sendiri itu dari Eca ke Funi, dari Funi ke Cantika, dari Cantika ke Aldo, dari Aldo ke Eca, dari Eca ke Funi lagi. Sehingga begitu terus yang membentuk sebuah sirkuit. Yang ketiga ada graf terhubung. Definisinya, graf tak berarah G disebut graf terhubung
jika untuk setiap pasang simpul U dan Pi terdapat lintasan dari U ke Pi. Begitu juga sebaliknya. Nah, lintasan ini adalah lintasan yang melewati masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Nah, simpul ini berarti titik ya, titik U dan Pi. Nah, graf berikut adalah graf tak berarah yang tidak terhubung. Nah, ini disebut graf tak berarah ya, karena tidak ada arahnya, terus tidak terhubung juga ya, karena tidak menghubungkan antara 4 ke 5 ini. Ini 1, 2, 3, 4, nah 4 ke 5 ini tidak terhubung ya. Ini oleh karena itu ini disebut graf tak berarah yang tidak terhubung. Nah, simpul U dan Pi pada suatu graf berarah disebut terhubung kuat jika terdapat lintasan dari U ke Pi dan juga sebaliknya. Simpul U dan Pi pada suatu graf berarah disebut terhubung lemah jika terdapat lintasan dari U ke Pi tapi tidak terdapat lintasan dari Pi ke U. Nah, disebut terhubung kuat jadi jika sebaliknya ya, dari U ke Pi dan Pi ke U juga. Nah, terhubung lemah itu ada lintasannya dari U ke Pi tapi tidak terdapat lintasan dari Pi ke U-nya. Graf berarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari graf terhubung. Untuk soal yang pertama yaitu apakah graf berikut merupakan graf terhubung? Jika benar, tunjukkan titik-titiknya. Jadi di sini saya akan menunjukkan titik-titik dari gambar tersebut, yaitu Pi1 terhubung dengan Pi2 terhubung dengan Pi3, Pi1 terhubung dengan Pi3 terhubung dengan Pi4, dan begitu pun sebaliknya. Untuk lebih jelasnya ada di sini. Terus untuk contoh soal yang kedua yaitu pada gambar graf tersebut tunjukkan mana graf terhubung dan graf tidak terhubung. Jadi pada gambar ini kita bisa lihat bahwa graf terhubung itu adalah graf yang ini adalah graf terhubung, sedangkan yang sebelahnya yang berwarna merah itu bukan graf terhubung. Kenapa bukan graf terhubung? Karena ada titik 4 di sini yang tidak terhubung dengan titik manapun, sehingga dia tidak disebut dengan graf tidak terhubung. Sedangkan untuk titik 1 dan 2 dia disebut graf terhubung karena 1 terhubung dengan titik 1 terhubung dengan titik 2, titik 2 terhubung dengan titik 1, begitu pun sebaliknya. Baik, sekian penjelasan saya tentang contoh soal dari graf terhubung. Terima kasih. Baik, untuk lebih jelasnya di sini ada penjelasannya. Pada gambar graf pertama merupakan graf terhubung karena titik 2 terhubung dengan titik 1. Pada gambar graf G kedua merupakan graf tidak terhubung karena titik 4 tidak terhubung dengan titik manapun pada graf G. Baik, sekian penjelasan saya tentang contoh soal dari graf terhubung. Terima kasih. Presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.